organisasi atau lembaga memerlukan pengelolaan yang terstruktur agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Dakwah adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang muslim untuk menyampaikan ajaran Islam, yang pada dasarnya adalah menyampaikan wahyu Allah dan pesan Rasulnya. Dakwah juga dapat dipahami sebagai proses komunikasi yang mengandung nilai-nilai agama dan ajaran agama. Tujuan dakwah adalah menyampaikan pesan Tuhan kepada seluruh makhluk agar dapat dipahami baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Islam sebagai agama terakhir yang menyempurnakan agama sebelumnya menjadikan berdasarkan penjelasan di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang manajemen dakwah dalam peningkatan kompetensi santri melalui metode Iqobah di pondok pesantren ini, karena untuk meningkatkan Iqobah santriwati dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam manajemen di pondok putri pesantren Zainul Hasan Gego. Rumusan masalah judul ini: 1. Bagaimana manajemen dakwah di pondok putri pesantren Zainul Hasan Gego. Yang kedua, bagaimana manajemen dakwah dalam peningkatan kompetensi santri. Dan yang ketiga, bagaimana manajemen dakwah dalam peningkatan kompetensi santri melalui metode Iqobah di pondok putri pesantren Zainul Hasan Gego. Tujuan penelitian ini ialah: yang pertama, untuk mengetahui manajemen dakwah di pondok putri pesantren Zainul Hasan Gego. Yang kedua, untuk mengetahui manajemen dakwah dalam peningkatan kompetensi santri. Dan yang ketiga, untuk mengetahui manajemen dakwah dalam peningkatan kompetensi santri melalui metode Iqobah di pondok putri pesantren Zainul Hasan Gego. Dan yang bab kedua, langsung saja kajian teori. Yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen ialah mengelola atau mengatur. Secara etimologi, kata manajemen berasal dari berbagai bahasa, khususnya dari bahasa bisnis dan manajemen, yang berarti melaksanakan dan menyelesaikan tugas. Dulu dikenal sebagai manajeri, yang memiliki seni mengendalikan. Adapun definisi manajemen secara etimologis dapat disebutkan bahwa manajemen merupakan sebuah aktivitas mengatur atau mengelola. Yang kedua, pengertian dakwah. Secara etimologi, dakwah berasal dari bahasa Arab, yakni da'a yakun dakwah, dan yang digunakan untuk menggambarkan sebagai ajaran kepada seorang muslim untuk berdakwah. Secara terminologi, dakwah dapat dipahami sebagai permintaan yang diajukan kepada seorang atau sekelompok orang untuk bantuan dalam menyelesaikan atau mengisi tugas tertentu dalam kaitannya dengan keadaan tertentu. Awalnya dakwah dipersepsikan sebagai Islam yang benar atau sebagai tafsir Islam. Selain itu, dakwah dianggap sebagai kegiatan keagamaan yang mempromosikan Islam atau sholat. Dan yang ketiga, pengertian Iqobah. Iqobah berasal dari kata khotobah yang khutbah. Iqobah artinya memberi khutbah atau nasihat kepada orang lain atau masyarakat. Iqobah ini yang dilakukan di pondok pesantren Zainul Hasan Gego. Iqobah dapat disimpulkan sebagai upaya sosialisasi nilai-nilai Islam melalui media lisan baik yang terkait dengan ibadah makhluk maupun yang tidak terkait dengan ibadah makhluk. Yang keempat, fungsi Iqobah. Fungsi Iqobah ada beberapa macam, yakni yang pertama penyebaran informasi, yang kedua pelatihan kedisiplinan, dan yang ketiga meningkatkan ilmu agama, keempat meningkatkan ilmu pengetahuan umum, dan yang kelima mengajak perubahan perilaku. Dan yang kelima kemampuan Iqobah santriwati. Kemampuan Iqobah santriwati
laki-laki untuk mengerjakan tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan yang dimaksud di sini adalah kemampuan berbicara atau kemampuan berbicara di depan umum dan berpidato di banyaknya orang atau di depan para santri. Yang keenam, pondok pesantren. Istilah pondok pesantren di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan pondok pesantren, yang berarti ruang tidur atau wisma sederhana, karena pondok memang merupakan tempat penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh dari tempat tinggalnya. Bab yang ketiga, metode penelitian. Yang A, pendekatan dan jenis penelitian. Deskriptif kualitatif adalah jenis analisis kualitatif yang akan digunakan dalam proses analisis ini, yang memerlukan pengumpulan data jangka panjang dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan yang lain-lain. Yang B, kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting karena peneliti menyadari bahwa dirinya merupakan perencana, pengumpul, dan menganalisa data. Yang C, data dan sumber data penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif berasal dari informan penelitian. Penelitian ini ada dua sumber data yang akan digunakan oleh peneliti, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dan yang D, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu ada tiga: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang E, teknik analisis data. Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengumpulkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang seperti disarankan oleh data. Analisis data yang digunakan oleh peneliti untuk membahas masalah penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Dan yang keempat, bab 4, hasil penelitian pembahasan. Yang pertama, sejak berdirinya Pondok Putri Pesantren Denpasar. Berdirinya pondok pesantren ini sejak awal pendirinya dikenal dengan sebutan Pondok Pesantren Genggong yang didirikan oleh Kiai Zainal Abidin pada tahun 1839 Masehi atau 1250 Hijriah yang terletak di Desa Karanggong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Langsung saja pembahasannya. Program mitoba di Pondok Putri ini dilaksanakan pada 1 bulan 2 kali dan tepatnya pada malam Selasa. Kegiatan ini bersifat wajib dan diikuti oleh semua santri dari berbagai bidang pendidikan, mulai dari tingkat sanawiyah hingga aliyah. Mitoba ini terdiri dari berbagai pidato yang terdiri dari pidato bahasa Indo, bahasa Indonesia, bahasa Madura, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan terdapat juga hiburan. Seluruh pelaksanaan kegiatan mitoba ini di mana santri diberi waktu dalam sebelum 1 bulan untuk latihan dan pada malam Selasanya untuk tampil dalam acara mitoba ini.
Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan kesimpulan di atas, pelaksanaan manajemen meningkatkan dakwah dalam kegiatan Itoba di Pondok Putri Pesantren Zainul Hasan Genggong menerapkan fungsi manajemen dakwah seperti perencanaan di dalam Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong yang meliputi merencanakan kegiatan, menentukan tujuan, sasaran, materi, waktu, pemilihan santri untuk bertobat, dan pembagian kelompok dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya dalam berpidato di acara Hitoba dan juga menerapkan unsur-unsur manajemen yang terdiri dari manusia, uang, metode, material, mesin, dan pasar. Selain itu, dalam berdakwah juga dapat memperhatikan unsur-unsur di dalamnya, antara lain dai, materi dakwah, sasaran dakwah, dan metode dakwah. Dan beberapa faktor pendukung dan penghambat di pondok pesantren ini. Faktor pendukungnya adanya sarana dan prasarana yang memadai di pondok pesantren, dan faktor penghambatnya kurangnya pelatihan terhadap anak-anak dan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap santri yang sudah diberi tanggung jawab untuk ditolak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana loh? Apa yang didapat dari bimbingan sama ini? Pertama gini, tapi sampai di sini sudah alhamdulillah memang saya sudah pernah melewati skripsi ya. Tapi harapannya itu dari rekan-rekan itu karena memahami apa sih yang diinginkan oleh skripsi sendiri. Seperti contoh, salah satu harus ya, teknik pengumpulan data itu gimana? Ada berapa? Tidak banyak. Nah, apa yang saya lakukan di pondok? Gimana caranya? Cara ngambilnya? Kalau wawancaranya, kalau bohong enggak, tapi kalau nambah-nambahin kan bisa aja. Akhirnya informasinya itu gimana cara saya memastikan dari wawancara itu akurat atau tidak? Apa yang ditambahkan? Yang diwawancarai. Gimana sama konsep wawancara betul atau enggak dari mana? Ada 3 tadi kan? Apa aja? Nah, kalau misal di rumah saya kamarnya ada 4, ketika wawancara memastikan ada 4 itu dia apa? Wawancara bilang ada 4, itu bilang apa? Sampai memastikan 4 itu betul atau enggak? Sehingga kan? Oh, setelah itu dokumentasi itu gimana? Foto-foto gitu? Gitu kan? Karena di sini di bab 4 ini enggak khususnya ya. Mohon maaf ya, ini masih, jadi kalau masakan itu enggak masih kurang sempurna matangnya, rasa kasarnya masih mentah. Ini
Ini meloncat ini. Jadi kan tambahan supaya bisa dipahami lebih ini. Ibarat meneliti itu mau membuat jus. Sebelum buat jus itu harus ada apa dulu? Buahnya apa nih? Apa teman-temannya buahnya apa teman-temannya? Gitu ya, ya. Setelah memiliki bahan tadi yang mau dibuat, setelah itu dimasukkan ke mana? Apa teman-teman? Nah, ini betul berarti diberikan namanya sangat betul. Jadi sampai memiliki bahan langsung dituangkan ke gelas. Ini kan jadinya. Jadi jus atau tetap buah? Nah, sepertinya blendernya lupa di sini. Jadi setelah punya bahan dimasukkan ke mana? Setelah punya bahan tadi dimasukkan ke mana? Blender. Blender itu apa tujuannya? Jus tadi kan? Jadi bahan dimasukkan di dalam blender ada. Terus selain buah apa? Terus di dalam blender alat blender itu paling bawah ada. Iya, apa itu namanya? Pisau, betul ya? Nah, pisaunya ini adalah teori itu tadi. Menggunakan pisau analisis, diolahlah di situ. Setelah itu dituangkan dalam gelas, jadi gelas jus ukat semua. Nah, di sini cara di bab 4 ini Mbak, rata-rata itu wawancara. Tidak ada es, tidak ada gula, gitu ya. Di sini observasi tidak ada keterangan. Menurut data observasi enggak, menurut observasi tidak ada. Kemudian menurut dokumentasi itu bukan foto Mbak, tapi saya melihat misal di sini ada kitobah. Betul tidak ada kitobah? Di situ kan ada SK kitobah ataupun ada peraturan kitobah. Menurut peraturan pesantren bahwa itu kan ada dirujuklah dikasih footnote. Ada 3 wawancara, observasi, dokumentasi itu masuk di sini. Dokumen itu kan dokumen. Jadi memastikan ketika wawancara betul enggak, jangan-jangan ngomong. Nanti masuk ke sana. Jadi sekarang ini yang saya lakukan, buahnya tidak dimasukkan dalam blender sehingga hasilnya dimasukkan gelas yang tadi sama yang mau membuat alpukat itu tidak jadi. Ternyata buat kopi. Coba lihat sana dulu sama-sama. Coba buka halaman berapa dulu sama-sama tahu. Nah. Halaman 7. Ada 7? Coba dibaca sama-sama. Bagaimana manajemen dakwah di Pondok Putri Zainul sendiri? Oke, buka halaman bab 5. Bab 5. Halaman 55. Coba dibaca ya. Apa itu? Berdasarkan pembahasan yang telah diberikan di atas, maka dapat disimpulkan pelaksanaan manajemen menyiapkan dakwah dalam kegiatan toba di Pondok Putri Pesantren Zainul Sendiri, menerapkan fungsi manajemen dakwah seperti perencanaan. Menjawab nggak kira-kira? Hah? Tambahkan di sini poin-poinnya. Apa sih yang sampai mau? Bagaimana manajemen? Kan manajemen sampai ada kerangka teorinya yang berdua itu. Oke. Nomor 2 dibaca tulisannya Mbak. Bagaimana manajemen dakwah dalam peningkatan kompetensi santri. Terus dibaca nomor 2. Beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan manajemen pelatihan toba. Betul. Jawab nggak ya? Saya Hah? Enggak. Karena tadi lupa blendernya nggak dipakai. Kemudian rumusan ketiga. Bagaimana manajemen dakwah dalam peningkatan kompetensi santri melalui metode toba. Oke, mana jawabannya? Ada? Tidak? Mau ujian belum? Hah? Ini banyak sekali pertanyaan. Dia dibagi sama sampel. Jadi sama ini belum melewati mengolah data ini Mbak. 1 ide. Di bab 4 kan ada 3 kan, profil, kan? Jarak dan macam-macam. B itu kan hasil.
hasil yang sampai dapat di lembaga itu apa, salah satunya dari wawancara, aplikasi, itu dimasukkan situ banyak contoh harusnya. Di C nya baru dibahas. Di C itu ibarat di blender tadi Pak. Bahasnya itu dari data yang sampai dari lembaga, kemudian ditambahkan dengan analisis teori. Misal di lembaga itu ada sekian. Jadi B dan C itu harusnya sudah memunculkan rumusannya. Banyak kira di sini Mbak? Mau ngulang atau revisi? Hah? Silakan. Mas Koko. Terima kasih pada utama. Ini yang pertama untuk pemenuhan masalah ini antara nomor 2, 3 ini hampir sama. Jadi kalau masukan saya itu nomor 3 itu jadikan nomor 2. Nomor 3 tadi dibahas tentang faktor pendukung dan faktor bermanfaat. Itu jadi nomor 3. Jadi nomor 2 itu dihapus. Itu yang pertama. Yang kedua tadi menambahkan dari Bapak Dr. Kopi. Jadi rumusannya kalau ada 3, maka nanti di paparan data atau di empatnya yang bab 4 yang B hasil penelitian itu ada 3 juga seharusnya. Judulnya harus sama. Kalau rumusan 1 tentang manajemen dakwah di Pondok Putri, berarti di sini judulnya manajemen dakwah. Yang nomor 2 juga tinggal buang kata tanya itu. Oke, tidak paham ya. Jadi hasil penelitiannya ada 3. Pembahasannya juga 3. Di sini cuma tidak ada nomornya pembahasannya. Ya, yang mana itu? Jadi pembahasannya juga 3. Menganalisis, tapi analisis itu. Analisis pelaksanaan, analisis manajemen dakwah dan peningkatan sendiri, analisis faktor pendukung dan penambah. Kesimpulannya juga 3. Begitu. Jadi nyambung ya. Jangan rumusannya 3, hasilnya 2, kesimpulannya berapa nanti. Dan di kesimpulannya nanti tidak usah di ABC lagi, langsung narasikan aja. Ini kan di sini kan nomor 2 kan ada ABC atau 2 bisa langsung narasikan aja. Paham ya narasikan? Dengan nomor. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak menemukan di sini terkait di bab 2 ya. Ini kan manajemen dakwah ya. Yang ada di sini pengelolaan manajemen dan lain-lain, kemudian pengertian dakwah dan lain-lain. Yang manajemen dakwahnya kok tidak ada di bab 2 ini. Seharusnya ada manajemen apa, dakwah apa, manajemen dakwah itu apa? Apa yang saya pahami tentang manajemen dakwah? Berbicara itu lagi. Tidak manajemen dakwah. Berarti cara memilih dakwah. Apa itu kalau di? Iya itu kan cuma. Maksudnya ada nggak definisinya? Tambahkan tidak ada di sini. Di bab ada itu manajemen dakwah itu apa? Terus di sumber data kan wawancara ya. Wawancaranya sebenarnya di sini siapa? Ketua pondok 1 orang. Sama bagian kejadian sama. Nah, di sini di bab 3 namanya cuma bilang kepada ketua pondok wawancaranya. Seharusnya kalau memang banyak itu di bab 4 kan ada ini itu masukkan semua. Ketua pondok siapa bagian namanya siapa tulis sudah. Agar sesuai nanti di bab 4-nya itu siapa. Di sumber data sampaikan sumber datanya yang primer itu wawancara, yang sekunder jangan tambahkan. Oke, yang ketiga ya, sekarang pertanyaan ketiga. Jenis kitobah tadi ada berapa di sini? Ada Apa? bahasa Inggris, Terus, bahasa Madura, bahasa Jawa, dan bahasa Indonesia. tidak yang tadi yang ada ke lapangan apa di sini saya baca.
halaman 47 itu ya. Saya coba. Ya bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa apa? Tidak ada bahasa Inggris, bahasa Madura tidak ada di sini. Di mana dapat itu? Di sini ada Rikoba simulasi dakwah lapangan. Itu sampai dapat dari mana data ini? Bahwa nanti ada santri yang diterjunkan ke lapangan, betul? Data dari mana ya? Di wawancara. Nah di sini harusnya ada mana wawancara? Harus valid ya. Siapa yang diwawancarai, sampaikan hasil wawancara dengan siapa. Terus daftar pustaka ya. Daftar pustaka itu dibalik namanya. Ini tidak dibalik ya. Terus tidak usah kasih halaman. Dan daftar pustaka yang sama itu ditulis satu. Di sini ada tuh yang Al-Quran dan terjemahannya kayaknya. Itu ditulis semuanya. Ada berapa? Itu cukup satu. Ini lagi melong nih, teks melong. Itu kalau sama cukup satu. Terus di belakang itu ada beberapa itu sama, ditulis dua, ditulis tiga. Halamannya ditulis semua itu. Ya, hapus tuh halamannya. Namanya dibalik. Kalau sama referensinya cukup satu. Paham ya? Jadi di lagi, perbaiki seperti itu ya. Harus tadi rumusan, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan harus sama. Kalau tiga. Narasinya juga sama. Bagaimana cara membuat jus? Maka hasilnya tadi cara membuat jus gimana? Pembahasannya juga gitu. Kesimpulannya juga cara membuat jus ada lagi nyambung semua. Jangan beda-beda. Ya. Ya itu aja biasanya. Sebenarnya ada. Jadi yang saya tanyakan itu dari mana dibuatnya supaya yang kurang yang masih jalan itu. Di sini manajemen dakwah dalam peningkatan kompetensi santri melalui program Futoba. Jadi ini yang diteliti itu adalah manajemen pelatihannya atau manajemen dakwahnya gitu. Soalnya ketika saya lihat pembahasan pokok ini lebih ke pelatihannya, ada juga manajemen dakwahnya, karena manajemen pelatihan dakwah dengan manajemen dakwahnya itu jelas berbeda ya. Nah itu, dan karena ini terkait manajemen ya berarti harus dijelaskan secara rinci di pembahasan. Benar katanya Pak Dr. Rofi dan juga Pak Dr. Ahmad Zaki itu jadi pembahasan itu jantungnya dari yang saya tulis ini. Intinya kalau pembahasannya hanya 3 lembar, ini ya sudah sebatas kopas saja dari bab 2-nya. Padahal di pembahasan itu harusnya berisi data lapangan itu dikompar dengan data yang ada di bab 2 itu tadi teori-teorinya. Dan dari manajemen belum ada di situ. Sebenarnya kalau berbicara manajemen itu kan asik ya, bagaimana cara untuk melihat dakwahnya itu bagaimana, cara melihat pelatihannya itu bagaimana, dan itu bisa ada. Kemudian di hasil nanti bisa ditambahkan pembahasan itu biasanya berupa ada data etik sama data etik. Jadi kalau misalkan data yang sudah diambil di lapangan itu harusnya ada di dalam hasil itu tadi. Nah, dan dikirimkan itu ya datanya. Kemudian lalu sama sebagai peneliti itu dibahasakan ulang, dinarasikan di bawahnya. Ini ada, cuman tidak begitu banyak. Harusnya kalau penelitian lapangan ini banyak, harusnya banyak. Dan berapa yang apa itu namanya, yang sama wawancara berapa harusnya? Nah itu 3 orang. Jadi santri berikutnya berapa orang? Yang diambil kenapa hanya 3? Tuh ya, bisa ditambahkan. Dan juga untuk memudahkan membaca, jadi biar tidak sekedar nulis lalu kita
baca itu alangkah baiknya dikasih tabel. Jadi tabel itu si A berbicara masalah begini manajemennya. Misal berbicara masalah manajemen dakwah, si A manajemen dakwahnya dengan menggunakan bahasa Madura, si B menggunakan bahasa Inggris kalau manajemen dakwahnya. Ya kan? Nah, itu nanti bisa diklasifikasikan di dalam bentuk tabel-tabel gitu ya. Nanti bisa ditambahkan, kemudian biar enak ke bahasanya itu tadi yang sudah sampai paparkan di hasil itu bisa dipaparkan ulang, bisa disajikan, ya, bisa disajikan di pembahasan. Oke, kemudian dari mulai bab 1 ya, latar belakang itu usahakan yang berbasis teori itu harus ada referensinya. Di halaman 1, halaman 2, baru halaman 3 baru ada. Dan referensinya ini saya lihat di footnote ya, di footnote dengan yang di belakang dapur apa itu daftar pustaka itu ya, tidak sinkron gitu. Banyak yang ada di sini. Nah ini kalau di sini daftar pustaka banyak sekali, tetapi yang ada di buku kok sedikit gitu ya. Nah itu nanti bisa diproses ulang